Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5. Muatan pelajaran matematika ya. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian ya, kita masih di bab 1 kali ini ya, tentang operasi hitung pecahan ya. Tepatnya kita akan membahas soal pemecahan masalah ya di latihan ulangan bab 1 paket 1. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ESPS Matematika kelas 5. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran dan ketelitian saat belajar maupun mengerjakan soal. Langsung saja kita ke halaman 24 adik-adik sekalian ya. Ya, ini ada soal pemecahan masalah ya, ada 5 nomor. Nomor 1. Usia ayah sama dengan 12 tahun ditambah 2/3 dari usia ayah. Ya, jadi usia ayah itu 12 tahun ditambah 2/3 dari usia ayah. Nah, pertanyaannya, berapa tahun usia ayah? Oke, langsung saja di sini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Jadi usia ayah itu 12 tahun ditambah 2/3 dari usia ayah. Pertanyaan, berapa tahun usia ayah? Nah, kita misalkan ya, usia ayah itu X karena yang ditanyakan usia ayah, maka untuk mengetahui usia ayah berarti X ditambah 2/3 dari X tadi ya. Nah, ini saya tuliskan X sama dengan 12 ditambah 2/3 X, karena ini ditambah 2/3 ya. Kita gabungkan X-nya ya. X, nah ini di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri dari positif menjadi negatif. Berarti X dikurangi 2/3 X ya, sama dengan 12. Oke. Selanjutnya, nah X itu kan sama dengan 3/3 X ya, karena 1 lah 3/3, karena kita ubah 3/3 karena di sini pengurangannya dengan bilangan dengan penyebut 3 ya. Jadi 3/3 X nanti ya, 3/3 X ini dikurangi 2/3 X sama dengan 12 ya. 3/3 sama dengan 1 atau 1 X atau X ya dari sekalian ya. Oke. Selanjutnya kita kurangkan ya. 3 dikurangi 2 berarti 1, berarti 1/3 X sama dengan 12 ini ya. 1/3 X sama dengan 12. Maka untuk mencari X, nah X berarti nanti 12 dibagi dengan 1/3 ya. Jadi 1/3 dikalikan X sama dengan 12, maka X, nah lawannya perkalian adalah pembagian ya. 12 dibagi dengan 1/3. Nah, supaya bisa dihitung, ini kita ubah dari pembagian ke perkalian. Nah, ini kita balik ya. Jadi 12 dikalikan 3/1 ya. 12 kali 3 hasilnya adalah 36. 36/1 sama dengan 36 ya. Jadi usia ayah adalah 36 tahun. Ini untuk soal nomor 1 adik-adik sekalian ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah bak terisi penuh air. Bak tersebut akan dikosongkan dengan menggunakan pompa yang mampu menyedot air 1,5 liter per menit ya. Jadi baknya mula-mula isi airnya penuh. Nah, mau dikosongkan ya dengan penyedot atau dengan pompa ya, yang kemampuan menyedotnya itu 1,5 liter per menit. Nah, kalau 10 menit berarti 15 liter gitu ya, kita misalnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, berapa liter air yang berhasil dikeluarkan dari bak selama 3/4 jam? Nah, 3/4 jam ini nanti kita ubah ke dalam satuan menit ya, karena ini satuannya adalah 1,5 liter tiap menitnya. Oke, untuk nomor 2 kita lihat di sini ya. Jadi pompa menyedot air 1,5 liter tiap menitnya tadi. Nah, mula-mula bak terisi penuh lalu disedot selama 3/4 jam. Berapa liter air yang berhasil dikeluarkan? Oke ya. 3/4 jam kita ubah ke dalam satuan menit, berarti 3/4 dikalikan dengan 60 ya. 3/4 kali 60 ini bisa kita sederhanakan ya. Ini dibagi 4 dapatnya 1 ya. Oke, saya coret-coret sekalian ya.
Saya zoom aja biar lebih dekat. Oke. Ini adik-adik sekalian ya. Ini kita bagi 4 dapatnya 1, bagi 4 dapatnya 15. Oke. 3 kali 15 45 ya. Jadi 3/4 jam itu sama dengan 45 menit. Nah, maka untuk mengetahui banyak air yang berhasil dikeluarkan, nah berarti tadi debitnya ya 1,5 liter per menit kita kalikan dengan waktunya tadi, yaitu 45 menit ya. 1,5 dikalikan 45 hasilnya adalah 67,5 ya, 67,5 liter. Oke, kalau adik-adik sekalian masih bingung bisa disusun ke bawah ya. 45 nih. 45 dikalikan 1,5 ya. 1,5. Nah, 5 kali 5 25, kita tulis 5, simpan 2. 4 kali 5 20, 20 ditambah 2 berarti 22 ya, kita tuliskan semuanya. Kemudian 5 kali 1 5, 4 kali 1 4. Kita tambahkan 5, 5 tambah 2 7, 4 tambah 2 6. Ini di belakang koma berapa angka? 1 angka ya, berarti di sini komanya kita taruh di sini. 67,5. Caranya seperti ini adik-adik sekalian ya, kalau masih bingung cara mengalikannya. Jadi, air yang berhasil dikeluarkan adalah 67,5 liter. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Perhatikan gambar berikut ya. Nah, ini ada 3 buah gambar, di mana yang gambar pertama ini diarsir 75% ya. Gambar kedua diarsir 60%. Yang gambar ketiga ini berapa persen? P-nya berapa persen yang diarsir. Jadi persen pada gambar di atas menyatakan luas daerah yang diraster dibanding dengan luas daerah trapesium seluruhnya. Tentukan nilai P. Nah, ini yang diraster atau yang diarsir ini untuk yang P berapa. Nah, caranya seperti apa? Di sini udah saya gambarkan adik sekalian ya. Jadi untuk gambar yang diarsir ini saya misalkan ini ya. Saya arsir seperti ini. Yang pertama tadi 75% yang diarsir. Nah, maka yang tidak diarsir ada berapa? 25%. Gambar kedua, yang diarsir tadi adalah 60%. Nah, sini. Ini yang diarsir ya. Maka yang tidak diarsir berapa? 40% ya. Jadi 100% dikurangi 60 berarti 40. Ini juga sama, 100 kurangi 75 berarti 25. Nah, sekarang untuk yang P, nah P itu berapa persen? Nah, tadi yang atas sudah 25%, yang bawah 40%. Nah, tinggal kita hitung caranya. 100% dikurangi 25 dikurangi 40 ya. 100 kurangi 25 itu 75 ya. 75 kurangi 40 hasilnya adalah 35%. Jadi P ya, P itu hasilnya adalah 35%. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Panjang suatu persegi panjang 4 kali lebih panjang dari lebarnya ya. Jadi persegi panjang itu panjangnya 4 kali dari lebarnya. Persegi panjang tersebut dibagi menjadi 5 bagian berdasarkan panjangnya dan 3 bagian berdasarkan lebarnya. Jika lebar persegi tersebut 1 meter ya, lebarnya itu 1 meter ya, lebar persegi panjang, hitung luas setiap bagian dari persegi panjang yang terbentuk ya. Jadi yang kotak kecilnya ya. Jadi seperti ini kira-kira adik sekalian. Jadi panjangnya itu 4 kali lebih panjang dari lebarnya ya. Atau saya tuliskan 4L. Yang mana lebarnya tadi adalah 1 meter. Nah, kalau lebarnya 1 meter, panjangnya 4 kali 1, hasilnya adalah 4 meter. Jadi panjangnya 4 meter, lebarnya 1 meter. Nah, kemudian persegi panjang tadi dibagi menjadi 5 bagian berdasarkan panjang dan 3 bagian berdasarkan lebar. Ini panjangnya dibagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Lebarnya dibagi 3, 1, 2, 3. Ini tadi ya. Hitung luas setiap bagian dari persegi panjang terbentuk. Nah, luas bagian ini ya. Caranya gimana untuk menghitung luas setiap bagian? Jadi ini tadi panjangnya 4 meter, lebarnya 1 meter. Nah, maka untuk panjang setiap bagian kecilnya ini adalah 4 meter ya. Ini 4 meter dibagi dengan 5 ya, karena bagi 5 kotak setiap sininya ya. 4 dibagi 5 atau 4/5. Ini panjangnya 4/5, 4/5, 4/5. Saya wakilkan di sini ya. Kemudian lebarnya tadi
ke sininya 1 meter, karena dibagi 3 kotak berarti 1 dibagi 3 atau 1/3. Jadi ini 1/3, 1/3, 1/3 ya, 1/3 meter. Ke sini tadi 4/5 meter setiap persegi kecilnya ya. Oke, maka untuk mencari luas setiap bagian, luas itu panjang kali lebar ya, setiap kotak ini. Segini ini berapa luasnya? Berarti panjang kali lebar 4/5 kali 1/3. Saya tuliskan di sini ya. Oke, di sini 4 kali 1 4, 5 kali 3 15. Jadi luas setiap bagiannya adalah 4/15 meter persegi. Itu adik sekalian ya untuk soal nomor 4. Jawabannya 4/15 meter persegi. Lanjut kita ke soal nomor 5. Ani mendapat uang saku Rp50.000 setiap minggunya ya. Uang saku tersebut akan digunakan untuk membeli buku tulis, pulpen, dan untuk jajan dengan perbandingan 5:2:3. Tentukan uang yang digunakan untuk membeli buku tulis, pulpen, dan untuk jajan masing-masing. Nah ini berarti perbandingan jumlah ya, jumlahnya ini 50.000, maka untuk menghitung masing-masing berarti kita total dulu jumlah perbandingannya. 5 tambah 2 7, 7 tambah 3 10. Berarti nanti untuk mencari buku tulis tinggal perbandingan buku tulis berapa? 5, berarti 5/10 kali 50.000 dan seterusnya. Oke, kita lihat di sini ya. Ya, jadi uang Ani 50.000 ya. Perbandingan antara buku, pulpen, dan jajan itu 5:2:3. Untuk mencari buku tadi udah saya jelaskan, berarti perbandingan bukunya 5 per total perbandingannya ini 5 tambah 2 tambah 3 ya, dikalikan dengan uang milik Ani ya, 50.000. Berarti 5 per ini kita tambahkan jadi 10 tadi ya, kali 50.000. Ini kita coret nolnya 1, coret nolnya 1, jadi 5 kali 5 25 tambah 0 3 atau 25.000. Itu untuk membeli buku. Nah untuk membeli pulpen, karena perbandingannya pulpen itu 2, berarti 2/10 kali 50.000, hasilnya adalah 10.000. Ini sama dicoret caranya ya. Kemudian untuk jajan perbandingannya berapa? 3, berarti 3/10 kali 50.000. Kita coret 3 kali 5 15 tambah 0 3 atau 15.000. Itu ya adik-adik sekalian ya, penjelasan untuk soal pemecahan masalah. Untuk latihan ulangan bab 1 paket 2 akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.